Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Wahyudi dengan NPM 2022110038. Kali ini saya akan memaparkan tentang tahapan Software Development Lifecycle atau SDLC dan juga model pengembangan perangkat lunak yang cocok untuk studi kasus yang saya ambil kali ini, yaitu berjudul Sistem Manajemen Inventaris Gudang. Dengan contoh nyata, yaitu studi kasus kita adalah case tentang Shopee DC Depok ya teman-teman. Baik, sebelum kita mulai membahas pada permasalahan utamanya, kita akan jelaskan terlebih dahulu latar belakang studi kasus kita kali ini. Ya, kita semua tahu case pada Depok DC adalah salah satu distribution center atau pusat distribusi terbesar milik Shopee di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Depok DC mengalami overload yang menyebabkan keterlambatan pengiriman baik ke daerah maupun juga dari daerah. Masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertama yaitu kurangnya visibilitas stok secara real time di dalam gudang, kemudian yang kedua sistem inventaris yang tidak terintegrasi antar gudang dan pusat distribusi, kemudian yang ketiga tidak adanya sistem prediksi lonjakan barang saat event besar seperti momen-momen kali ini, yaitu momen menuju hari raya besar Idul Fitri ataupun seperti promo 11.11 dan sebagainya. Akibatnya gudang mengalami penumpukan barang yang tidak terkendali, proses sortir yang melambat, dan ribuan paket mengalami keterlambatan pengiriman. Baik, kita akan berikan solusi singkat pada case kali ini. Solusinya yaitu kita akan menawarkan sebuah sistem manajemen inventaris gudang berbasis web. Ya, sistem ini akan membantu memantau pergerakan stok secara real time, mengelola distribusi antar gudang, dan memberikan fitur prediksi untuk mencegah overload di masa yang akan datang. Oke, next. Baik, kita akan masuki tahapan SDLC. Ya, yang pertama yaitu planning. Pada tahap perencanaan, kami mengidentifikasi masalah utama yaitu overload gudang. Target utama sistem ini akan memberikan data stok secara real time, membantu perencanaan distribusi, dan juga mengurangi resiko overload. Kemudian yang kedua yaitu analisis. Di tahap analisis ini kami mengumpulkan kebutuhan sistem dari tim operasional gudang seperti contohnya pencatatan barang masuk dan keluar gudang, kemudian sistem yang terhubung antar beberapa gudang Shopee, kemudian dashboard monitoring kapasitas gudang, kemudian fitur prediksi lonjakan volume barang, dan yang terakhir serta laporan performa gudang dan distribusi. Selanjutnya yaitu adalah desain. Desain ini pada tahapan desain ini kami merancang ada dua, yaitu pertama desain database, yang kedua yaitu desain antarmuka atau UI dan UX-nya. Yang pertama database pada stok untuk data stok barang, transaksi barang masuk dan keluar serta data kapasitas barang. Dan yang kedua yaitu desain antarmuka UI UX-nya berupa dashboard yang menampilkan status gudang secara real time, notifikasi pada saat mendekati overload, dan juga laporan mingguan. Berikutnya yaitu yang keempat, masuk ke tahapan implementasi. Pada implementasi ini kami memulai membangun sistem dengan pengembangan modul utama seperti halnya input barang, update stok secara otomatis, dashboard monitoring, dan juga kita siapkan API untuk integrasi antar gudang. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah testing. Testing ini setelah kami melakukan pengujian,
mulai dari unit testing untuk tiap fitur seperti input barang dan juga laporan, sistem testing untuk keseluruhan aplikasi, hingga load testing untuk memastikan sistem tetap stabil saat terjadi lonjakan data besar. Berikutnya yaitu deployment atau pengembangan. Jika sudah lolos uji coba, sistem ini akan diimplementasikan pertama kali di Depok DC, enggak ya. Ini nanti kita akan buat semacam aplikasi ya kecil lah untuk sebuah bisnis distribusi ya. Lalu diperluas ke gudang-gudang lainnya. Proses deployment juga memastikan migrasi data dari sistem lama ke sistem baru secara lancar. Dan yang terakhir yaitu maintenance. Maintenance ini, semua sistem ini akan dirawat secara berkala, termasuk perbaikan bug, penyesuaian jika ada perubahan SOP, kemudian peningkatan sistem untuk menghadapi lonjakan lebih besar di masa yang akan datang. Oke. Dan bicara model pengembangan yang cocok, pada model pengembangan yang cocok perangkat lunak kali ini untuk studi kasus ini adalah Agile atau Scrum dan juga incremental model. Agile Scrum sangat cocok karena Shopee ini adalah perusahaan e-commerce yang dinamis dan sering mengalami perubahan kebutuhan, terutama pada saat melayani atau menghadapi event-event besar. Dengan metode Agile ini, tim developer bisa mengembangkan sistem ini secara bertahap dalam sprint 2 mingguan dan langsung mendapatkan feedback dari pengguna gudang. Selain itu, incremental model juga bisa digunakan di Shopee ini jika ingin membangun sistem ini secara bertahap. Misalnya tahap pertama hanya untuk modul monitoring stok dan juga dashboard, lalu tahap kedua adalah menambahkan modul prediksi lonjakan, dan juga yang ketiga, tahap ketiga untuk integrasi ke sistem ERP-nya Shopee. Jika ditanya mengapa tidak waterfall, karena sistem ini membutuhkan fleksibilitas tinggi, adaptasi yang cepat terhadap kebutuhan yang berubah-ubah di lingkungan distribusi seperti Shopee ini ya. Jadi tidak bisa menggunakan metode waterfall yang sifatnya menurun ya, dari yang paling atas itu mengalir saja ke bawah. Kesimpulannya, dengan menerapkan sistem manajemen inventaris gudang yang terintegrasi dan dikembangkan menggunakan metode Agile atau incremental, Shopee Depok DC diharapkan bisa menghindari overload di masa yang depan, meningkatkan efisiensi distribusi, dan juga menjaga kepuasan pelanggan. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.